Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan dan Metodologi Penelitian. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Gunadi Widi Nurcahyo MSc. Baiklah, perkenalkan nama saya Sela Ramadhani dengan nomor BP 2413-21022. Program Studi Magister Teknik Informatika Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya yaitu tentang filsafat kebahagiaan Plato. Di mana pembahasannya yang akan saya jelaskan yaitu ada pengertian dari filsafat, pemikiran Plato, kebahagiaan menurut Plato, pemikiran Plato tentang kebahagiaan, dan pembagian jiwa menurut Plato. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philos yang artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Sehingga secara harfiah berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat kebenaran, keberadaan, dan kehidupan dengan menggunakan akal, logika, dan pemikiran kritis. Dalam filsafat, manusia berusaha memahami realitas, mencari makna hidup, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang alam semesta dan eksistensi. Plato dan pemikirannya. Plato adalah seorang filsuf Yunani kuno, murid dari Sokrates dan guru dari Aristoteles. Ia mendirikan Akademi Athena, salah satu lembaga pendidikan filsafat pertama di dunia. Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh Sokrates dan dituangkan dalam bentuk dialog yang terkenal seperti Republik, Phaedrus, dan Phaedo. Plato percaya bahwa dunia yang kita lihat hanya bayangan dari dunia ide, tempat di mana bentuk sejati dari segala sesuatu berada. Salah satu pemikiran penting dalam filsafat manusia adalah konsep kebahagiaan Plato, yaitu memberikan perspektif menarik tentang kebahagiaan yang mendalam dan idealis. Plato dianggap sebagai bapak filsafat karena pengaruhnya yang sangat besar dalam perkembangan filsafat Barat. Melalui karya-karyanya,
seperti republik dan feado, Plato mengajukan pandangan bahwa manusia terdiri dari dua unsur pokok, yaitu fisik dan jiwa atau idea. Menurutnya, fisik bersifat fana, ia akan rusak dan hancur seiring waktu, sementara jiwa atau idea bersifat abadi dan kekal. Selanjutnya ada kebahagiaan secara umum. Kebahagiaan secara umum adalah keadaan batin yang mencerminkan rasa puas, damai, dan sejahtera. Kebahagiaan tidak hanya berasal dari kesenangan atau materi, tetapi juga dari hubungan sosial yang baik, kesehatan, serta rasa syukur. Selain itu, pencapaian makna hidup dan penerimaan diri juga berperan penting. Kebahagiaan sejati muncul ketika seseorang menemukan keseimbangan antara hati dan pikiran perbuatannya. Kebahagiaan menurut Plato. Menurut Plato, kebahagiaan atau eudaimonia adalah kesejahteraan dan kemakmuran yang dicapai melalui kehidupan yang bermoral, bijaksana, dan disiplin diri. Kebahagiaan tidak bergantung pada pencapaian material, tetapi pada pengembangan kebijakan dan terwujudnya keinginan yang baik. Plato menekankan bahwa kebahagiaan didasarkan pada nilai-nilai moral seperti keadilan, kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri yang tercapai melalui keseimbangan jiwa. Dalam ajarannya, ia menggunakan monolog, drama, dan alegori. Salah satunya alegori Sang Kusir dan Dua Kuda, yang menggambarkan bahwa bagian rasional jiwa harus mengendalikan bagian irasional dan harsat. Pemikiran Plato tentang kebahagiaan tetap relevan dan berpengaruh dalam dunia kontemporer. Selanjutnya yaitu pemikiran Plato tentang kebahagiaan. Plato memandang kebahagiaan atau eudaimonia sebagai hasil dari kehidupan yang selaras dengan kebijakan dan rasionalitas. Menurutnya, kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kesenangan fisik atau materi, tetapi pada keseimbangan dalam jiwa manusia. Ia membagi jiwa menjadi 3 bagian. Ada kalogis, semangat emosi, dan nafsu keinginan jasmani. Kebahagiaan hanya tercapai jika ketiga bagian ini berada dalam harmoni dengan akal sebagai pemimpin, karena akal membimbing manusia menuju kebijakan dan kebenaran. Dalam Republik, Plato menekankan bahwa kebahagiaan berkaitan erat dengan keadilan baik dalam diri individu maupun dalam tatanan masyarakat. Individu yang adil akan hidup sesuai dengan kodratnya dan menjalankan perannya dengan baik.
Sementara itu, dalam alegori Sang Kusir dan Dua Kuda, ia menggambarkan bahwa jiwa manusia harus dikendalikan oleh rasio, seperti seorang kusir yang mengendalikan dua kuda. Satu melambangkan kehormatan dan keberanian, sedangkan yang lain melambangkan keinginan jasmani. Dengan menyeimbangkan aspek-aspek ini, seseorang dapat mencapai kebahagiaan sejati. Pemikiran Plato tentang kebahagiaan ini menjadi salah satu yang berpengaruh dalam filsafat moral dan etika yang berpengaruh hingga saat ini. Selanjutnya, pembagian jiwa manusia menurut Plato. Menurut Plato, ada 4 pembagian jiwa manusia. Yang pertama yaitu akal, logistikon. Yang kedua semangat, timoides atau tumos. Yang ketiga nafsu, epitemetikon atau epitumonia. Yang keempat adalah eros. Baiklah, yang pertama adalah akal atau logistikon. Akal adalah bagian jiwa yang bersifat rasional dan bertanggung jawab atas pemikiran, kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan. Logistikon harus menjadi pemimpin dalam jiwa manusia karena hanya akal yang mampu membimbing seseorang menuju kebenaran dan kebijakan. Jika akal memimpin dengan baik, seseorang akan bertindak secara bijaksana, adil, dan rasional, bukan sekedar mengikuti dorongan emosional atau keinginan jasmani. Yang kedua yaitu semangat atau timoides atau tumos. Bagian jiwa ini berkaitan dengan keberanian, ambisi, dan kehormatan. Tumos bertanggung jawab atas dorongan seseorang untuk mempertahankan martabat dan nilai-nilai moral. Semangat ini dapat membuat seseorang berjuang demi keadilan dan kebenaran, tetapi juga tidak diarahkan oleh akal. Ia dapat berubah menjadi sifat emosional yang berlebihan seperti amarah atau keinginan untuk berkuasa. Selanjutnya itu ada yang ketiga nafsu, epitimetikon atau epitumia. Nafsu adalah bagian jiwa yang berkaitan dengan keinginan jasmani dan kesenangan fisik, seperti makan, minum, tidur, serta kenikmatan duniawi lainnya. Jika dikendalikan dengan baik, nafsu tetap dapat berperan dalam menjaga keseimbangan hidup manusia. Namun, jika dibiarkan mendominasi, seseorang bisa menjadi serakah, malas, atau hanya mengejar kesenangan tanpa mempertimbangkan kebijakan dan kebenaran.
Em, yang keempat ada eros. Eros adalah bagian jiwa yang berkaitan dengan cinta, hasrat, dan dorongan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Eros tidak hanya berkaitan dengan cinta romantis, tetapi juga dorongan untuk mengejar keindahan, ilmu pengetahuan, dan kebijaksanaan. Eros menjadi pendorong manusia untuk berkembang, mencari makna hidup, dan mencari kebaikan yang lebih tinggi. Jika diarahkan dengan baik, eros dapat membantu seseorang mencapai pencerahan intelektual dan spiritual. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah Plato mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati dicapai melalui kebajikan atau kebaikan, bukan materi. Ia membagi jiwa menjadi akal kebijaksanaan, semangat keberanian, dan nafsu keinginan jasmani. Akal harus mengendalikan jiwa agar tercapai keseimbangan. Dalam alegori kusir, manusia harus mengendalikan nafsu dan semangatnya. Dunia ideal lebih tinggi dari dunia fisik karena bersifat abadi. Eros adalah dorongan menuju kebaikan dan pengetahuan. Konsep Plato masih relevan dalam etika dan kehidupan modern. Kebahagiaan sejati berasal dari pengendalian diri dan pencapaian kebijakan. Mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.